Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat sentosa sejahtera ya. Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku bangsa atau kelompok etnis yang memiliki perbedaan soal cara hidup, budaya, dan tradisi masing-masing. Meski tak sedikit suku yang hilang ditelan zaman atau sudah lebih modern, nyatanya masih ada suku-suku kecil dengan kebudayaan unik masih bisa ditemui. Kabupaten Maluku Tengah dengan ibu kotanya Masohi ternyata memiliki kekayaan lain selain alam yang begitu indah dengan Taman Nasional Manuselanya. Salah satu kekayaan lain tersebut adalah kebudayaan unik dari suku-suku terasing di wilayah Maluku Tengah. Sebenarnya suku-suku ini tidak dapat lagi dikatakan terasing karena sudah sangat terpengaruh dengan budaya modern. Mereka umumnya sudah mengenal uang, listrik sudah masuk desa, bahkan banyak dari mereka yang sekolah hingga kuliah. Namun demikian, kata terasing masih melekat di kehidupan mereka karena adanya beberapa tradisi kuno yang mereka pertahankan tetap berada di hidup mereka. Beberapa dari suku-suku ini diantaranya adalah suku Huaulu yang tinggal di wilayah utara Pulau Seram dan suku Naulu yang menempati wilayah pesisir selatan Pulau Seram. Kali ini kita akan bercerita tentang suku Naulu Maluku dengan tradisi ekstrimnya yaitu memenggal kepala manusia. Bagaimana kisahnya? Mari kita bercerita. Suku Naulu tinggal di kawasan pesisir selatan Pulau Seram, Maluku. Masyarakat Naulu kebanyakan datang dari Maluku Utara, tepatnya Pulau Halmahera. Setelah Perang Hote Banggoy, mereka bermigrasi ke wilayah selatan Pulau Seram dan berdiam di hulu Sungai Noa di Desa Sepa, Kecamatan Amahai. Suku Naulu dikenal dengan tradisi menyeramkan pada masa lalu, termasuk diantaranya mengasingkan para perempuan dan memenggal kepala untuk mas kawin. Masyarakat suku Naulu tersebar di Desa Sepa, Seram, tepatnya di daerah Yaisuru, Nuanea, Bunara, Latan, Kampung Lama, Hahualan, Simalou, Rohua, dan Rohua Waimanesi. Sistem kemasyarakatan mereka dibagi dalam 12 klan atau marga, yaitu Pia, Matoke, Kamama, Sounawe Aepura, Sounawe Aenakahata, Sopalani, Perisa, Uri, Nahatue, Soumori, Leipari, dan Rumalait. Ciri khas yang menonjol di suku Naulu adalah kaum laki-laki mengenakan kain berang atau kain merah yang diikat di kepala. Suku Naulu rata-rata bermata pencaharian berburu dan bertani. Di tahun 2015, Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara, AMAN, melaporkan jumlah penduduk suku Naulu sebanyak 3.417 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.704 jiwa, perempuan 1.713 jiwa, dan anak-anak sebanyak 315 jiwa. Secara etnis, mereka ada hubungannya dengan Manusela dalam hal bahasa dan keyakinan Nauruz. Namun, suku Naulu juga diketahui mengikuti agama Hindu. Nauruz merupakan agama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Tuhan pencipta alam semesta yang gaib dan maha agung disebut Upuku Anahatana. Namun, karena agama ini tidak diakui negara, terkadang mereka mencantumkan agama lain yang diakui demi berurusan dengan birokrasi negara seperti pendidikan, pernikahan, pekerjaan, dan pembuatan KTP. Dalam kepercayaan Nauruz, hubungan dengan Tuhan tidak dilakukan secara langsung, melainkan lewat perantara. Masyarakat Naulu percaya dalam setiap aspek kehidupan ada roh atau upu yang mengontrol keseharian mereka. Adapun para upu yang senantiasa menjaga alam semesta, yaitu Nuenosite, penjaga laut, Wesya Upue, penjaga darat, Siono Aha, penjaga udara, dan Seite Upue, penjaga hutan atau kebun. Ketika berinteraksi dengan masyarakat luar, suku Naulu senantiasa mengedepankan perasaan damai. Mereka memiliki prinsip yang dipegang teguh, yaitu selama berbuat baik maka tidak akan ada hal buruk yang datang. Suku Naulu dikenal memiliki beberapa tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Pataheri. Ini adalah ritual untuk para lelaki yang telah dianggap dewasa. Selama ritual yang disebut upacara Cidaku ini, laki-laki akan mengenakan kaeng berang di kepala dan cawat. Ritual tersebut akan dimulai dengan puasa 1 hari, sejak pukul 3 dini hari hingga 6 sore. Selama puasa, kaeng berang diikat di leher karena diyakini akan menjauhkan diri dari gangguan setan. Usai berpuasa, mereka akan berkumpul di Numa Onate atau rumah utama, dan diberikan pakaian adat Karanunu Onate. Mereka akan didampingi oleh seorang kapitan atau panglima perang menuju rumah orang tua kapitan untuk memohon doa agar diberikan keberanian dan terhindar dari bahaya.
Setelah berdoa, mereka kembali ke Numa Onate dan mengambil perlengkapan seperti parang, panah, tombak, dan satu tas berisi sirih pinang. Tetua adat akan memberikan perlengkapan tersebut dengan menghadap ke utara, kemudian menuju pintu belakang arah ke timur untuk memimpin menuju ke tempat ritual di dalam hutan. Ritual Patahiri juga melibatkan pemenggalan kepala manusia untuk perayaan atas kedewasaannya. Tak hanya itu, memenggal kepala juga dilakukan dalam upacara adat, misalnya saat mendirikan rumah adat baru sebagai persembahan untuk para dewa. Masyarakat suku Naulu memenggal kepala manusia untuk dijadikan persembahan pada nenek moyang. Mereka percaya tradisi ini wajib dilakukan demi terhindar dari bahaya dan musibah. Selain itu, tradisi tersebut juga dianggap menjadi simbol kebanggaan dan kekuasaan. Bagi suku ini, kepala manusia memiliki arti penting. Bahkan, dijadikan mas kawin saat masyarakat suku Naulu menikah. Tradisi yang berasal dari masa lalu ini berawal dari Raja suku Naulu dalam memilih calon menantunya. Sebagai bukti kejantanan, maka laki-laki harus membawa kepala manusia sebagai mas kawin. Selain Patahiri untuk laki-laki, ada pula ritual Pinamo untuk perempuan menuju dewasa. Ritual ini akan mengasingkan perempuan yang baru mendapat menstruasi pertama. Mereka akan diasingkan dari keluarga dan masyarakat sementara waktu karena darah haid dianggap tidak baik bagi lingkungan adat. Para perempuan ini akan dibawa ke Posune selama 11 hari. Posune merupakan rumah kecil yang terbuat dari daun rumbia. Luasnya sekitar 2 kali 2 meter. Biasanya Posune terletak di bagian belakang rumah atau pinggiran kampung. Selama diasingkan, mereka akan dilayani oleh ibu atau saudara perempuan. Di dalam Posune, mereka hanya akan dibekali dengan tempat tidur, sarung, piring dari daun sagu, dan batu tungku untuk memasak. Mereka harus makan makanan kering dan tidak boleh berkuah. Selama Pinamo, para perempuan tidak boleh keluar dari Posune, termasuk pulang ke rumah orang tuanya. Saat Pinamo selesai, akan dilakukan upacara adat dengan berkeliling kampung untuk menunjukkan pada warga desa bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dan siap menikah. Tradisi ekstrim pemenggalan kepala ini sempat dinyatakan hilang pada tahun 1900-an. Beberapa sumber mengatakan bahwa tradisi ini masih dilakukan hingga tahun 1940-an. Namun pada tahun 2005, ditemukan 2 mayat tanpa kepala di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Kedua mayat tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan bagian tubuh lain yang sudah terpotong-potong. Setelahnya, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa keduanya dibunuh oleh 6 warga suku Naulu sebagai persembahan kepada leluhur. Pelaku melakukan tradisi ekstrim tersebut untuk melakukan ritual memperbaiki rumah adat mereka. Akhirnya kejadian ini membuat ketiga pelaku mendapat hukuman mati, dan 3 lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Sejak adanya kejadian ini, lembaga hukum gencar melakukan sosialisasi kepada semua pihak atas hukuman tegas bagi pelaku pembunuhan. Seiring perkembangan zaman, suku Naulu mengganti kepala manusia dengan kepala kuskus. Namun sayang, kuskus semakin langka di habitatnya akibat pemangkasan hutan yang mengusik habitat asli kuskus. Sejak maraknya aktivitas pembalakan kayu dan pembukaan hutan berjalan, masyarakat menyebutkan kuskus kini makin sulit untuk didapatkan. Persoalan ini membuat para tetua suku adat Naulu bimbang. Hal ini dikarenakan tradisi Patineri sering ditunda karena kuskus tak kunjung didapat. Ia berpendapat pihaknya tidak bisa kembali seperti zaman nenek moyang, yakni pergi memenggal kepala orang yang bertentangan dengan hukum. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu tinggal klik. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa, nanti kita bercerita lagi ya. Bye-bye.